D. Penggunaan istilah wahyu dalam Al-Quran. Istilah wahyu di dalam Al-Quran tidak hanya digunakan dalam pengertian sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabinya saja, akan tetapi juga digunakan dalam pengertian lain yang beragam. Berikut ini beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan istilah wahyu namun dalam pengertian lain tersebut. Yang pertama, wahyu dalam arti al-ilhamul fitri lil insan. Wahyu dalam arti ilham kemanusiaan. Ilham fitrah, ya. Ilham dalam bentuk fitrah kemanusiaan atau naluri kemanusiaan. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Artinya, wa auhayna, dan kami wahyukan. Maksudnya dalam ayat ini adalah dan kami telah ilhamkan fitrah kemanusiaan atau naluri kemanusiaan ila ummi Musa, kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, agar susuilah dia, yakni Nabi Musa, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surah Al-Qasas ayat ke-7. Wahyu dalam ayat di atas berarti ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusukan bayinya yang dihanyutkan ke sungai Nil dalam rangka menyelamatkannya dari pembunuhan semua bayi laki-laki Bani Israel, sebagaimana yang diperintahkan oleh Fir'aun. Yang kedua, wahyu dapat bermakna al-ilhamul gharizi lil hayawan. Ilham yang berupa al-gharizi, bersifat al-ghariz, gharizah, yaitu insting, lil hayawan, bagi para hewan, ya. Ilham yang berupa insting kehewanan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Artinya, wa auha rabbuka, wa auha, dan Rabbmu auha, mewahyukan. Maksud dari wahyu di sini adalah memberikan insting, ilham berupa insting kepada an-nahl, para lebah. Agar apa? Agar mereka membuat sarang-sarang di bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Quran Surah An-Nahl ayat ke-68. Wahyu dalam ayat di atas berarti insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada lebah, agar mereka membuat sarang di bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Yang ketiga, wahyu dapat juga bermakna al-isyaratus sari'ah, isyarat yang cepat. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyah. Artinya, fakharaja ala qaumihi, maka kharaja, keluarlah. Siapa dalam hal ini? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria keluarlah kepada kaumnya minal mihrab, dari posisi mihrabnya, wa auha ilaihim,
maka ia mewahyukan kepada kaumnya, kepada mereka. Nah, dalam hal ini wahyu yang dimaksud di sini adalah memberikan isyarat yang cepat, al-isyaratus sari'ah. Jadi bukan wahyu dalam arti firman Allah ya, tetapi wahyu yang diberikan oleh Nabi Zakaria kepada para kaumnya adalah al-isyaratus sari'ah, isyarat yang cepat, isyarat fisik. Berupa apa? Ansabbihu bukrata wa asyiya, agar mereka bertasbih bukrata wa asyiya, di waktu pagi bukrah, wa asyiya, dan di waktu petang. Wahyu dalam ayat di atas berarti isyarat fisik yang diberikan oleh Nabi Zakaria kepada umatnya agar mereka bertasbih di waktu pagi dan petang. Ayat ini bercerita tentang Nabi Zakaria yang sedang berpuasa bicara 3 hari 3 malam sebagai tanda istrinya akan hamil dan kemudian melahirkan Nabi Yahya. Yang keempat, wahyu juga dapat bermakna waswasatu syayatin, bisikan-bisikan syaitan. Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkirismullahi alaihi wa innahu lafisqun wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah lafiskun, benar-benar suatu kefasikan. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawanmu. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya para syaitan-syaitan itu la yuhuna, sungguh mereka yuhun, mewahyukan. Dalam hal ini maknanya adalah membisikkan. Ila auliyaihim, kepada para wali-wali mereka, maksudnya kepada para kawan-kawan mereka, sekutu-sekutu mereka, agar liyujadilukum, agar mereka membantah kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, dan jika kamu menuruti mereka, patuh terhadap setan-setan tersebut, patuh dengan bantahan-bantahannya, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Quran surah Al-An'am ayat ke-121. Maka wahyu dalam ayat di atas berarti waswasatu syayatin, waswas atau bisikan-bisikan dari syaitan untuk membantah orang-orang yang beriman. Kemudian wahyu juga dapat bermakna ma yulqihillahu ila malaikatihi min amrin liyaf'aluhu, yaitu apa yang disampaikan Allah kepada malaikatnya, ma yulqihillahu, apa yang disampaikan Allah ila malaikatihi, kepada para malaikatnya, min amrin, berupa perintah, liyaf'aluhu, agar para malaikat melakukannya. Jadi yang kelima ini, wahyu dapat bermakna perintah Allah kepada malaikat. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan." Idz yuhi rabbuka, ingatlah ketika yuhi rabbuka, Rabbmu mewahyukan, yuhi, kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka
dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-12. Maka wahyu dalam ayat di atas berarti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dalam perang Badar dan memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh mereka, yaitu kaum musyrikin Mekah.